3. Pengertian semantik web summary. Pengertian semantik web, web semantik, atau definisi semantik web adalah pengembangan dari World Wide Web, di mana makna semantik dari informasi di web didefinisikan, sehingga memungkinkan mesin untuk memprosesnya. Semantik web berasal dari World Wide Web Consortium dari web sebagai media universal data, informasi, dan pertukaran pengetahuan. Semantik web terdiri dari seperangkat prinsip-prinsip desain, kelompok kerja kolaboratif, dan berbagai teknologi. Beberapa elemen dari semantik web yang dinyatakan sebagai calon masa depan dan unsur-unsur lain dari semantik web disajikan dalam spesifikasi formal, dimaksudkan untuk memberikan deskripsi formal konsep, istilah, dan hubungan dalam suatu domain tertentu. Istilah web semantik itu sendiri dikenalkan oleh Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web. Sekarang, prinsip web semantik disebut akan muncul pada Web 3.0, generasi ketiga dari World Wide Web. Bahkan, Web 3.0 tersendiri itu disamakan dengan web semantik. Web semantik menggunakan XML, XMLS, RDF, RDFS, dan OWL. 1. XML. XML, Extensible Markup Language, adalah bahasa markup untuk keperluan umum yang disarankan oleh W3C atau World Wide Web Consortium untuk membuat dokumen markup keperluan pertukaran data antar sistem yang beraneka ragam. XML merupakan kelanjutan dari HTML, Hypertext Markup Language, yang merupakan bahasa standar untuk merancang internet. 2. RDF. RDF Resource Description Framework adalah standar WWW untuk mendeskripsikan web resource seperti title, author, modification date, content, dan copyright information dari web page. 3. OWL. OWL atau Web Ontology Language adalah suatu bentuk ontologi yang memang dirancang dengan tujuan untuk digunakan oleh aplikasi yang perlu memproses isi informasi ketimbang menampilkan informasi untuk konsumsi manusia. OWL merupakan rekomendasi WWW konsorsium dalam penulisan ontologi untuk web semantik. OWL dituliskan dalam sintaks XML, Extended Markup Language. Selain XML, dalam OWL digunakan juga bahasa XMLS, RDF, dan RDFS dan OWL itu sendiri. Terakhir, mikrodata. Mikrodata adalah spesifikasi HTML yang berisi WHAT, WG yang digunakan untuk sarang semantik pada konten di halaman web. Mikrodata membantu teknologi seperti mesin pencari dan web crawler lebih memahami informasi apa yang terkandung dalam halaman web. Menyediakan hasil pencari yang lebih baik. Mikrodata adalah upaya untuk menyediakan cara sederhana annotating elemen HTML dengan tag dapat dibaca oleh mesin daripada pendekatan serupa menggunakan RDFA dan microformats. Web semantik merujuk kepada kemampuan aplikasi komputer untuk lebih memahami bahasa manusia. Bahasa hanya bahasa yang baku dari para penggunanya, tetapi juga bahasa yang lebih kompleks seperti dalam bahasa percakapan sehingga memudahkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan mesin. Web semantik dapat mengolah bahasa dan mengenali homonim, sinonim, atau atribut yang berbeda pada suatu database. 4. Web security. Suatu tata cara mengamankan aplikasi web yang dikelola biasanya yang bertanggung jawab melakukan adalah pengelola aplikasi web tersebut. Mengenai masalah yang berkaitan dengan keamanan di dalam era digital, tidak lepas dari 3 prinsip utama yaitu confidentiality, integrity, dan availability, atau lebih dikenal dengan nama CIA. Sama halnya ketika bergelut dengan keamanan security,
sebuah website, prinsip CIA adalah sudah selayaknya dijadikan pedoman yang harus dipahami apabila ingin website kita lebih aman dan sulit untuk diserang. Lalu saya akan menjelaskan tentang CIA. Pertama, confidentiality. Confidentiality memiliki makna bahwa data ataupun informasi-informasi yang berada di dalam sebuah website hanya dapat dibaca dan diakses oleh orang-orang yang memang memiliki kewenangan untuk mengaksesnya dalam era konsep Web 2.0 yang sedang berkembang beberapa tahun belakangan ini. Sangat memungkinkan sebuah website untuk dapat memiliki lebih dari satu admin, contohnya WordPress engine. Lalu kedua ada integrity. Integrity memiliki pengertian data-data yang berada di dalam server atau website hanya dapat diubah ataupun di-delete oleh orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu. Sebagai contoh, proses transfer dari server ke klien atau sebaliknya dapat berupa upload maupun download. Ternyata, mengubah file yang sedang ditransfer tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa sebuah aplikasi web yang sedang digunakan tidak aman atau insecure. Sama halnya jika ada seragam sebuah virus yang dapat mengubah sebuah file, entah itu mengubah nama ataupun isinya. Terakhir, availability. Jika confidentiality bermakna hanya user yang memiliki kewenangan yang dapat melihat bahwa yang tersimpan di sebuah server atau website, availability memiliki makna bahwa website harus dapat diakses jika user ingin menggunakannya. Maka akan terkesan membingungkan dan tidak berbeda dengan prinsip pertama. Namun, kedua prinsip sangat berbeda jauh dikarenakan dilihat dari dua sudut pandang yang memang berbeda. Availability hanya menekankan kepada dapat diaksesnya sebuah website. Mengenai siapa yang dapat mengaksesnya, itu telah di-cover oleh prinsip confidentiality. Jika sebuah website dapat diakses tanpa adanya error, itu berarti website tersebut telah memenuhi prinsip availability ini. Hal ini memiliki bahwa sebuah website harus dapat diakses apabila memang dibutuhkan. Dengan kata lain, versi yang lebih mudahnya adalah website harus memiliki waktu available 24 jam 7 kali seminggu. Nah, gimana? Saya telah menjelaskan bagian-bagian tersebut. Lalu, di antara arsitektur tersebut, ada juga aspek hukum dan etika pada internet. Dalam melakukan sebuah aktivitas dalam internet, perlu kita ketahui bahwa terdapat beberapa aspek yang harus kita patuhi aturannya. Karena terdapat beberapa etika dan sanksi hukum yang mana sebagai acuan ketertiban demi kenyamanan dan berperilaku. Lalu juga terdapat Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Undang-Undang Hak Cipta mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002. Seseorang atau lembaga yang mendaftarkan hasil karyanya kepada lembaga berwenang akan mendapat perlindungan hukum. Ya,